إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hari ini, saat ini, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, kita tidak dilupakan untuk mengerjakan salat. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki perkasa, lelaki yang hebat, lelaki yang kuat, lelaki yang dicintai oleh Allah, yaitu lelaki yang tidak pernah dilupakan perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah dan mendirikan salat. Ini lelaki yang dicintai oleh Allah. Karena walaupun dia sibuk bekerja, dia mendatangi panggilan Allah. Walaupun dia sibuk bekerja, dia sabar sejenak duduk di dalam majelis taklim yang mulia. Banyak hari ini orang menganggap bahwa salat yang dia kerjakan akan merusak ekonominya. Banyak hari ini orang menganggap datangnya dia ke masjid untuk mengerjakan salat akan membuat dia miskin. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala yakinkan kita perkara ini, bahwa salat yang kita kerjakan sama sekali tidak akan merusak ekonomi kita. Justru dia akan menambah keberkahan rizki kita. Karena rizki dengan sholat hubungannya sangat kuat sekali. Keberkahan rizki akan datang ketika orang itu sholat dengan benar. Man hafadha ala khamsu salawatin a'tallahu bi khamsi hisalin. Siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan benar dan baik, Allah akan berikan kepada dia 5 jaminan di 5 alam yang berbeda. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqul aish. Allah akan angkat kesempitan hidup darinya. Kenapa? Karena dia baik dalam salatnya, rajin mengerjakan salat. Kesempitan hidup diangkat oleh Allah. Hidupnya tidak akan sempit dan tidak akan susah. Ini janji Allah. Yang kedua, wa yu'manu anhu adzabal qabr. Allah amankan dia dari siksa kubur. Kenapa? Karena salatnya benar. Yang ketiga, wa'ata kitabahu an yamini. Dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena sholatnya benar. Yang keempat, wa yamur sirat kalbal kirhatib. Dia akan melewati jembatan sirat seperti kilat, cepat, lancar, mudah. Kenapa? Karena sholatnya benar. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan mudah masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab yang berat. Kenapa? Karena sholatnya benar. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan disoal oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau sholatnya benar, semua amalnya pasti benar. Karena barometer amalan kita ada di dalam sholat. Inna maudhi'is shalah fil Islam ka maudhi'ir ra's fil jasad. Kedudukan salat di dalam Islam seperti kepala pada badan manusia. Maka salat ini harus kita jaga. Bersyukur kita kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita
kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Dan kita doakan mudah-mudahan siapa saja yang membangun masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, yang meramaikan masjid ini, yang memikirkan masjid ini, yang nyumbang untuk masjid ini, Allah berkahi hidupnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah cintai dia di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggandengkan antara salat dengan rezeki. Kenapa? Supaya kita ini yakin bahwa di dalam salat kita itu juga sarana untuk mendapatkan rezeki yang baik, yang benar. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Setelah Allah bicara salat, Allah cerita mengenai rezeki. Ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah bicara salat, Allah bicara mengenai rezeki manusia. Maka kita yakinkan diri kita bahwa salat yang kita kerjakan ini insya Allah akan menambah keberkahan daripada rezeki kita. Insya Allah kita masuk pada materi kita, judul yang diberikan oleh pengurus, yaitu bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Subhanallah, hari-hari Ramadan yang luar biasa besarnya sudah kita jalani. Kita puasa di siang hari, salat di malam hari. Ini dua amalan unggulan di bulan suci Ramadan. As-siyam wal qiyam. Salat di siang harinya, puasa di siang harinya, dan salat di malam harinya. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Allah perintahkan kita puasa di siang hari dan salat di malam hari. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini kita diselimuti dengan amal, dibungkus dengan amal, sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam kita selalu berada dalam keadaan taat kepada Allah. Maka siang harinya disuruh puasa, malam harinya disuruh salat. Wa may yataqarrab bi khaslatin fihi kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, dia diganjar seperti mengerjakan amalan fardu di bulan yang lain. Wa man adda faridatan, dan siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa, seperti dia mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Itulah kebesaran bulan suci Ramadan. Maka kita istiqomahkan puasa di siang hari, salat di malam harinya. As-siyam wal qiyam yashfa'ani lil 'abd. Puasa yang kita kerjakan dan salat yang kita kerjakan akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Yaqulus siyam, puasa akan berkata kepada Allah, ya Rabbi, inni mana'tu ta'ama wa syaraba fin nahar fasyafi'hu. Ya Allah, aku telah menghalangi hambamu dari makan dan minum di siang hari karenamu ya Allah, maka berikan syafaat kepadanya saat ini ya Allah. Wa yaqulul qiyam, salat tarawih yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita kerjakan, bacaan Quran yang kita baca, juga lapor kepada Allah, Rabbi inni mana'tu nauma fil lail fasyafi'hu. Ya Allah, aku telah menghalangi dia untuk banyak tidur di malam hari ya Allah, maka saat ini berikan syafaat kepadanya. Permintaan puasa dan qiyam ini diterima oleh Allah. Jadi orang itu mendapatkan syafaat asbab puasa yang dia kerjakan di siang hari dan salat yang dia kerjakan di malam hari. Maka dikatakan di dalam hadis, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosanya.
Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi pahala sholat dan pahala puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sangat besar sekali. Apa pahalanya? Dia akan mendapatkan rahmat Allah dan dia akan mendapatkan ampunan Allah. Itu sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka cukuplah orang itu dikatakan celaka, cukuplah orang itu dikatakan sial hidupnya, cukuplah orang itu dikatakan rugi besar ketika dia gagal mendapatkan rahmat Allah dan dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Fa inna syaqi man hurrima an rahmatillah. Sesungguhnya orang itu cukup dikatakan celaka ketika dia terharamkan mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini Allah buka cucuran rahmat, Allah luaskan cucuran rahmat, Allah berikan cucuran rahmat bagi kita semua. Tapi karena kita salah menghadapinya, karena kita kurang faham bagaimana cara menghadapinya, sehingga orang tersebut gagal mendapatkan rahmat Allah. Fa inna syaqi man hurrima an rahmatillah. Cukup orang itu dikatakan celaka, cukup orang itu dikatakan sial ketika dia gagal mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain, Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan ba'uda man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Celakalah bagi seseorang yang dia menjumpai bulan Ramadan tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan tersebut. Allah buka pintu ampunan, Allah perluas pintu ampunan melalui datangnya bulan suci Ramadan. Tapi karena dia tidak faham, karena orang tersebut tidak mengerti, maka sampai dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Ini diucapkan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Artinya apa? Memang betul-betul orang itu dalam keadaan gagal. Betul orang-orang itu dalam keadaan rugi. Ketika dia berjumpa dengan Ramadan, dia gagal mendapatkan ampunan Allah. Bapak saudara sekalian, saat ini kita sudah masuk dalam Ashrul Awakhir min Syahri Ramadan. 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ini waktu yang sangat besar. Ini waktu yang sangat sakral, yang sangat berharga. Bahkan Nabi SAW sebagai Nabi kita, panutan kita, suri toladan kita, mencontohkan kepada kita bulan Ramadan ini terdapat sesuatu yang istimewa. Apa itu? Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam 10 akhir Ramadan ini terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan malam tersebut, berarti kita punya stok amalan 83 tahun merupakan amalan kebaikan. Jangan terlewatkan. Taharrau lailatul qadri fil ashri awakhir minal witri fi syahri Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari bilangan ganjil di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya? Ikut Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kana Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW idza hadara al-ashril awakhir minan Ramadan, ketika datang 10 akhir bulan Ramadan, sadda ma'zarahu. 3 hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, sadda ma'zarahu, mengikat kencang sarungnya. Artinya al-i'tizal 'anil nisa. Nabi sementara waktu
tidak bergaul dulu dengan istrinya. Konsentrasi penuh. Ini Nabi loh, yang sudah dapat ampunan dari Allah. Dia lakukan hal tersebut karena inginnya mendapat malam Lailatul Qadar. Sadda ma'zarahu, mengikat kencang sarungnya, ay al-i'tizal anin nisa, tidak menggauli istrinya pada malam-malam tersebut. Untuk apa? I'tikaf. Untuk apa? I'tikaf di mana? Di masjid. Ketika ditanya, limadza i'takafan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kok sampai i'tikaf di masjid, itu ada apa? Mau cari apa? Jawabannya adalah iltimasan di Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Sekelas Nabi saja yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah dapat ampunan dari Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam mulia tersebut, sehingga beliau i'tikaf di masjid. Ini yang pertama, sadda ma'zarahu, mengikat kencang sarungnya untuk i'tikaf. Yang kedua, wa ahya lailuhu, menghidupkan malamnya. Bukan i'tikaf ke masjid kemudian kita datang bawa bantal selimut tidur di masjid, ngobrol-ngobrol cerita. Bukan. Ahya lailuhu, menghidupkan malam-malamnya bidzikri wassalati waddu'a, dengan zikir, dengan salat, dengan doa. Hidupkan malam-malam tersebut dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak salat. Yang tadinya salat pas-pasan ditambah lagi jumlah rakaatnya. Yang tadinya bacaan Qur'annya pendek ditambah lagi lebih panjang bacaan Qur'annya. Ini sarana, tanda bahwa kita punya semangat, punya keinginan untuk mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang dibuat oleh Nabi di 10 akhir Ramadan, wa aiqadha ahluhu, membangunkan istrinya. Artinya apa? Nabi tidak mau masuk surga sendiri. Nabi ingin keluarganya ikut masuk surga. Nabi ingin umatnya masuk ke dalam surga. Nabi ingin kita-kita semua ini juga masuk ke dalam surga. Maka dibangunkan keluarganya. Itu tanda cinta Nabi kepada keluarga. Nabi cinta kepada anak istrinya. Nabi peduli, Nabi risau bagaimana keluarganya, umatnya juga sama-sama mendapatkan malam kemuliaan yang penuh berkah. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kamu, kata Nabi, yang terbaik kepada istrinya, dan akulah suami yang terbaik, kata Nabi. Apa buktinya Nabi suami yang baik? Karena Nabi SAW mengajak istrinya taat kepada Allah. Nabi SAW risau kepada istrinya di 10 akhir malam Ramadan, membangunkan istrinya untuk sama-sama ibadah kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha. Kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka apa sebaiknya di waktu yang singkat, di saat yang tepat itu yang aku minta kepada Allah? Aisyah bertanya. Maka Nabi SAW katakan, ya Aisyah, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada saat itu, wahai Aisyah, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan hamba. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Itulah doa yang terbaik kita ucapkan di 10 akhir Ramadan. Khaslatani turduna biha rabbuka. 2 hal yang menyebabkan Allah ridha, sangat membutuhkannya dari Allah. 2 hal yang menyebabkan Allah ridha kepada kita, apa itu? Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh. Banyaklah kalian ucapkan syahadat dan istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Dan 2 hal yang kalian sangat membutuhkannya dari Allah. Apa itu? Fatas'alunal jannah
wa ta'awwaduna minan nar, mintalah kalian kepada Allah surga dan berlindunglah kalian daripada api neraka. Ini yang diajarkan oleh Nabi, terutama menjelang berbuka puasa. Inna lis-shaim inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa, menjelang dia berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapkan doa ini di akhir malam saat kita sahur, banyak istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah sebagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa kita minta maaf kepada Allah? Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Karena semua permasalahan yang ada pada diri manusia itu disebabkan gara-gara dosa yang belum diampuni oleh Allah. Gelisahnya hati manusia, sempitnya rezeki manusia, banyaknya masalah dalam kehidupan, itu semua karena dosa manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, malapetaka, bencana di muka bumi, daratan dan lautan itu karena dosa manusia kepada Allah. Kadang-kadang hati kita gelisah, kadang-kadang pikiran kita tidak tenang, kadang-kadang ekonomi kita selalu kurang, kadang-kadang badan kita selalu sakit. Coba minta maaf kepada Allah. Karena ketika Allah memaafkan kita, selesai semua itu. Ma asaba min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi musibah dalam kehidupan manusia kecuali karena banyak dosa manusia yang dilakukan dalam hidupnya. Maka terjadi masalah, maka terjadi musibah. Maka doa yang paling baik kita minta di malam Lailatul Qadar, kata Nabi SAW adalah minta maaf kepada Allah. Minta maafnya bagaimana? Minta maafnya dengan yakin. Jangan tidak yakin. Ya Allah, maafkan saya ya Allah kalau engkau mau memaafkan saya. Jangan. Ampunilah saya ya Allah kalau engkau mau mengampuni saya. Jangan. Tidak yakin. Karena Allah perintahkan kita untuk minta maaf. Allah perintahkan kita untuk minta ampun kepadanya. Maka kita minta ampun kepada Allah dengan keyakinan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita. Jangan ragu-ragu, karena ini perintah Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada seluruh hamba-hambaku yang pernah berbuat dosa kepada aku, kata Allah, yang pernah menganiaya dirinya sendiri dengan maksiat kepada aku, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali mereka putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa kalian semua. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan kekuasaannya perintahkan kita supaya kita tidak putus asa untuk minta maaf dan minta ampun kepada Allah, dan Allah berjanji akan memaafkan kita dan mengampuni dosa kita. Maka kita minta maaf kepada Allah dengan yakin, minta ampun kepada Allah dengan yakin. Walaupun dosa kita ini banyak, jangan kita putus asa, asalkan kita betul-betul bertobat kepada Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddiluhumullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, betul-betul tobat, maka sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya diganti, ditukar oleh Allah dengan kebaikan. Itu rahman dan rahimnya Allah, itu baiknya Allah kepada kita.
Allah tidak lihat sebesar apapun dosa kita. Syaratnya satu, kamu betul-betul taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka Allah siap menggantikan dosa kamu dengan kebaikan. Bukan hanya diampunkan, diganti. Sebesar apa dosa itu diganti dengan kebaikan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya ini orang yang paling banyak pahalanya di antara kalian semua. Kenapa? Karena ketika dia bertobat, sebesar dosa apapun yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan besar, ini kesempatan agung di 10 akhir Ramadan, untuk kita betul-betul sungguh-sungguh minta ampun dan minta maaf kepada Allah. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya, thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a, la ataituka maghfiratan biqurabiha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa-dosa yang pernah kau lakukan dalam hidupmu sebesar dunia ini, tapi kamu sungguh-sungguh merasa salah, datang kepada aku untuk minta maaf dan minta ampun kepada aku, maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa yang kau bawa kepada aku. Itulah hebatnya Allah. Itulah cintanya Allah kepada hamba. Cintanya Allah kepada seorang hamba melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Maka kita gunakan kesempatan mulia di 10 akhir Ramadan ini untuk menambah semangat kita taat kepada Allah. Kenapa kita disuruh iktikaf banyak di masjid? Supaya kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat berkumpulnya malaikat. Masjid ini adalah Baitullah. Masjid ini dijaga oleh Allah. Maka perbanyak waktu di masjid. Tambah waktu kita untuk memakmurkan masjid. Sehingga kemuliaan 10 akhir Ramadan ini dapat kita raih dengan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua dan Allah ampuni dosa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.